Puji Tuhan, haleluya, shalom. Shalom. Selamat sore, kembali boleh kita bertemu dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja melalui hambanya Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Saya boleh memberikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Aduh, haleluya. Puji Tuhan, lebih semangat ya Bapak Saudara. Saya sedikit cerita kalau saya juga beberapa waktu yang lalu juga sempat berkhotbah di salah satu tempat Bapak Saudara. Saya bingung ya, maksudnya bingung ketika saya tanya, saya sapa, saya ajak katakan bersama saya 2-3 seperti itu ya. Nggak ada yang ngomong sama sekali Bapak Saudara ya. Saya di depan kikuk, terus harus gimana gitu ya. Karena tidak ada yang meresponi gitu ya. Padahal tujuan saya untuk untuk ajak biasanya katakan bersama saya misalnya ya 2-3 kita berkata bersama-sama. Itu tujuannya supaya kita tidak ngantuk, satu. Yang kedua supaya kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, meresponi ya. Lalu ketiga kita ingat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan meskipun mungkin kadang poin-poinnya atau garis besarnya. Ya, lalu yang keempat supaya kita benar-benar ya tetap stay awake atau tetap berjaga-jaga dalam kebenaran firman Tuhan, karena biasanya ya gini-gini ya ngantuk gitu ya. Atau bisa dicatat Bapak Saudara, itu lebih baik lagi seperti itu ya. Saya ketika di tempat di mana saya melayani, ketika tidak ada sama sekali jawaban, saya sapa tidak jawab, saya suruh baca ya, gak ada yang baca, saya tanya gak ada yang nyaut, saya kayak ngomong sendiri di depan sini ya Bapak Saudara. Tapi puji Tuhan di tempat ini Bapak Saudara semangat untuk merespon kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya, ya amin. Puji Tuhan ya, meskipun sore ya udah lelah, mungkin ada yang sudah kerja, tetap semangat terima firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul Gembala yang Baik. Katakan bersama saya, Gembala yang Baik. 2-3, Gembala yang Baik. Ya, sudah tidak asing lagi mungkin Bapak Saudara, karena ini satu ayat yang sangat terkenal dalam Mazmur 23 ayat 1-6 ya. Banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan dari dari ayat ini juga sangat banyak Bapak Saudara. Pengkhotbah juga sudah cukup banyak juga yang menyampaikan. Tetapi kita akan sama-sama membuka kembali, mengingatkan kita di mana hari-hari mungkin Bapak Saudara punya kesusahan, ya punya permasalahan, kita mengingat bahwa kita masih punya gembala yang baik, punya penolong yang setia, punya Tuhan yang menyertai kita di dalam setiap kondisi hidup kita Bapak Saudara. Kita akan baca bergantian, buka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, lalu saya ketiga, bergantian begitu seterusnya. Lalu ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan Mazmur 23 ayat yang pertama dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baca bersama-sama 2-3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Satu ayat, satu pasal yang begitu menarik perhatian kita. Seorang Raja Daud yang menuliskan satu mazmur yang luar biasa.
dan cukup terkenal sepanjang masa ya Bapak Saudara ya. Kita dengar begitu indah ya. Mazmur ini pasti dibuat oleh tentunya bukan seorang petani, karena dia tidak tahu ya rasanya jadi gembala. Bukan seorang nelayan juga yang juga tidak tahu gimana seluk-beluk ya dari seorang gembala, apalagi penggembala domba tentunya. Karena kalau di Indonesia ada penggembala bebek ya, itu beda lagi Bapak Saudara. Konteksnya beda lagi, ceritanya seperti itu. Tetapi tentunya Mazmur ini ditulis oleh seorang yang berjiwa, yang sudah memiliki pengalaman dalam penggembalaan. Sehingga dapat ditulis dengan begitu luar biasa detail-detail pengembala atau gembala pada zaman itu Bapak Saudara. Ya, bukan zaman sekarang, karena tentunya jauh berbeda secara konteks. Sehingga kita mesti lihat kenapa Raja Daud menulis Mazmur ini. Ya. Sehingga dia bisa menuliskan seorang gembala yang baik, dan itu menggambarkan Tuhan ya. Ayat ini bukan sekedar cerita tentang Tuhan itu baik lalu selesai. Tuhan itu memberkati saya lalu selesai, Tuhan melindungi saya lalu selesai, tidak. Tetapi dari ayat-ayat ini juga kita memahami bahwa yang ditulis ini adalah bicara tentang sebuah hubungan Bapak Saudara. Ya, hubungan antara Daud dan Tuhan. Dia tidak hanya tahu siapa Tuhan, dia tidak tidak hanya mengetahui Tuhan itu seperti ini dan seperti ini. Tetapi Daud mengalami Tuhan, sehingga dia bisa menulis sebuah mazmur yang sungguh indah Bapak Saudara. Dan tentunya sampai sekarang kita bisa nikmati, dan berbagai negara juga dapat menikmati itu, mazmur ini. Karena apa? Pengalaman dengan Tuhan Bapak Saudara. Ya, dan kenapa kok harus gembala dan kenapa kok harus domba? Domba seringkali diibaratkan manusia dan gembala seringkali juga diibaratkan Tuhan. Ya, kalau domba ini sebenarnya adalah hewan yang tanda petik bodoh Bapak Saudara. Dia tidak bisa mencari makanan sendiri, tidak bisa mencari minuman sendiri Bapak Saudara. Domba ini juga kalau tidak ada penggembala, dia sangat mudah untuk tersesat. Dan kita lihat hari-hari ini manusia pun seperti itu Bapak Saudara. Ketika tidak menaruh hidupnya, ya, kehidupannya tidak diberikan kepada otoritas tertinggi yaitu Tuhan, seringkali manusia itu jatuh dalam dosa, jauh daripada Tuhan, tersesat hidupnya. Karena apa? Karena diibaratkan seekor domba. Dan nanti kita akan melihat ya kenapa kok ada ayat minyak engkau mengurapi kepalaku dengan minyak ya. Bicara tentang domba juga yang harus diminyaki, diurapi ya. Jadi kita akan belajar pada kesempatan sore hari ini apa yang diberikan Tuhan sebagai gembala yang baik untuk kita ya. Apa yang Dia berikan untuk setiap kita, yang memberikan diri untuk Tuhan menggembalakan saya. Seperti itu ya Bapak Saudara. Yang pertama yaitu kecukupan. Tuhan menyediakan kecukupan dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 1 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini tidak hanya dikatakan tentang tidak kekurangan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa asli lebih mendalam lagi maksudnya Bapak Saudara. Bukan hanya tidak kekurangan sesuatu, tetapi sudah tidak menginginkan apapun lagi. Karena sudah sangat cukup Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Sehingga ada dua contoh yang sudah diberikan oleh pemazmur. Yang pertama, rumput yang hijau. Ya, rumput ini kita tahu adalah makanannya domba tentunya ya. Tetapi di situ tidak hanya untuk dimakan, sampai berbaring pun di rumput yang hijau. Ini bicara benar-benar kecukupan yang daripada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua dijelaskan di ayat 5 juga, minuman secara melimpah, bukan sekedar penuh tetapi melimpah, Bapak.
Di sini bukan hanya berarti kelimpahan secara materi. Kecukupan ini tidak selalu berarti memiliki segala sesuatu dari Tuhan. Misalnya kekayaan yang melimpah, ya, kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tidak sampai di situ saja. Kecukupan ini lebih ke arah keutuhan di dalam Tuhan. Yang saya katakan yang pertama ya, ini tidak hanya berbicara tentang berkat Tuhan, tetapi bicara tentang hubungan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita menciptakan hubungan dengan Tuhan? Apalagi hari-hari ini kita tahu begitu jahat. Sosial media dengan sangat mudah mengubahkan cara pandang kita, Bapak Saudara. Hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya itu. Anak-anak muda zaman sekarang, ya, yang giat bekerja dan mulai melupakan Tuhan. Giat bekerja tidak salah, Bapak Saudara. Tapi ketika giat bekerja menjadikan dia melupakan Tuhan, itu yang menjadi persoalan. Ya. Kita mungkin bisa berada dalam bahaya dan penderitaan. Dikatakan di ayat 4 ya. Lembah kekelaman dikatakan. Itu secara jelas lembah kekelaman bicara tentang satu tempat. Tetapi mungkin kita bawa dalam kehidupan kita masalah silih berganti, tetapi kecukupan itu tetap ada. Karena bukan bicara tentang sekedar apa yang kelihatan di mata, tapi sampai ke dalam hati, Bapak Saudara. Ya. Tetapi kita tetap puas bersama Tuhan. Jadi tidak hanya bicara tentang puas secara jasmani, tetapi sampai ke dalam kerohanian kita. Sudahkah kita cukup puas di dalam Tuhan? Ataukah kita menggantikan kepuasan yang Tuhan berikan pada kepuasan-kepuasan yang diberikan dunia, Bapak Saudara? Seperti itu, Bapak Saudara. Sehingga ada satu perkataan seperti ini. Ketika Yesus adalah semua yang kamu miliki, kamu akan menyadari bahwa Yesus adalah semua yang kamu butuhkan. Apakah kita sudah punya Yesus? Pertanyaannya. Apakah kita sudah merasa cukup? Saya pernah dengar cerita dari seorang yang dekat sama saya katakan, kamu enak Yos, sudah dikasihi orang tua, dikasihi banyak orang. Aku sampai mati pun gak bisa ngerasain kasih. Gak pernah ngerasa dicintai, Bapak Saudara. Karena apa? Cinta yang dia harapkan adalah cinta dari orang-orang. Cinta dari pandangan orang. Kalau dipuji merasa dicintai. Kalau memiliki sesuatu yang wow merasa dihargai. Kalau dia langsing, tinggi, putih merasa wah disanjung seperti itu. Tapi ketika dia tidak memiliki itu, Pak Saudara, karena umur dan lain sebagainya, dia tidak merasa dikasihi. Sudahkah gembala yang agung itu menjadi satu kasih yang kekal dalam hati kita? Sehingga kita merasa cukup. Tidak mencari cinta-cinta yang sementara di luar itu. Di luar Tuhan. Ya. Saya katakan ketika kita menaruh cinta kita, menaruh pengharapan kita, menaruh segala sesuatu dalam hidup kita kepada sesuatu yang bernilai fana, Bapak Saudara. Saya katakan itu sementara dan tidak ada habisnya dan tidak ada cukupnya. Tetapi ketika kita menaruh hidup kita, kasih kita, menaruh pengharapan kita seutuhnya ke dalam Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi mujizat, Sang Pemberi kasih itu, Sang Kasih itu sendiri, kita akan selalu dicukupkan di dalam setiap proses hidup kita, Bapak Saudara. Saya rindu kita ucapkan bersama-sama kata-kata ini, Bapak Saudara, tetapi kamu diganti saya ya. Ketika Yesus adalah semua yang saya miliki, saya akan menyadari bahwa Yesus adalah semua yang saya butuhkan. Kita akan katakan bersama-sama 2, 3. Ketika Yesus adalah semua yang saya miliki, saya akan menyadari bahwa Yesus adalah semua yang saya butuhkan. Amin, Bapak Saudara. Sehingga
kehidupan yang pahit, kehidupan yang selalu tamak, rakus, kehidupan yang selalu mencerminkan keduniawian, Bapak Saudara. Tuhan bisa kikis karena kita merasa cukup di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kita selalu merasakan cukup, Bapak Saudara. Sehingga kita bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan kita. Baik dalam kesesakan, penderitaan, permasalahan hidup, kepahitan, ya, terhadap orang tua mungkin atau anak, kepada saudara dan lain sebagainya. Yesus adalah cukup, kasih-Nya bagi kita adalah cukup, Bapak Saudara. Tetapi Dia tidak hanya memberikan kecukupan, Bapak Saudara. Sebagai gembala yang baik, Dia juga memberikan kesegaran. Kesegaran ini bicara tentang bukan yang materi juga ya, tapi bicara tentang jiwa. Mari kita baca di ayat yang kedua sampai yang ketiga bagian A. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa ini bicara tentang perasaan, Bapak Saudara. Pikiran, perasaan. Ya. Banyak di luar sana orang-orang yang karena tadi ya tidak punya rasa cukup, ya hidupnya selalu tidak segar, Pak Saudara. Dia sudah punya masih kurang. Dia merasa hidupnya burn out, ya kalau anak muda zaman sekarang ngomongnya burn out, atau sudah bosan, udah nggak tahu harus berbuat apa, akhirnya butuh healing gitu ya. Healing, burn out lagi, healing lagi, atau jalan-jalan, main sama teman. Saya katakan healing yang diberikan dunia atau kesegaran yang diberikan dunia itu sementara, Saudara. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan dipimpin oleh gembala yang baik itu, ya, Dia akan memberikan satu penyegaran yang tidak pernah diberikan dunia dan bersifat kekal, Saudara. Dalam permasalahan hidup, dalam kesesakan, dalam kehidupan yang tak menentu hari-hari ini, kita tetap dapat hidup dengan kesegaran yang daripada Allah. Sama seperti domba yang digiring kepada padang rumput yang hijau bisa berbaring, Bapak Saudara. Ke air yang mengalir, tenang itu, Bapak Saudara. Karena kalau airnya deras bahaya untuk domba. Tetapi air ini yang dibawa bukan air danau yang tidak ada mengalir gitu, bukan, Bapak Saudara. Tapi air yang mengalir tapi dengan tenang. Sehingga domba bisa menikmati kesegaran dari air itu. Ya. Kesegaran yang daripada Allah. Sehingga saya boleh katakan pemeliharaan dan penyegaran Tuhan tidak dibatasi oleh musim. Karena waktu itu, Bapak Saudara, di Palestina, ya, padang rumput hijau itu ada cuma di musim-musim tertentu, musim dingin dan musim semi. Sedangkan pada musim gugur dan musim autumn satunya ya, itu tidak ada, Pak Saudara. Sedangkan ditulis di sini penyegaran ini diberikan sepanjang musim, ya, sepanjang musim hidup kita. Sehingga pemeliharaan dan penyegaran Tuhan itu tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, kondisi, apapun yang menghadang kita. Karena kita bersama dengan gembala yang baik. Mari kita introspeksi, apakah sudah kita menyerahkan hidup kita kepada gembala yang agung itu? Sudahkah kita memberikan diri untuk sang gembala yang agung? Kita sudah berkomunikasi setiap hari, berdoa. Tidak hanya seminggu sekali ke gereja. Tapi sudahkah kita mengambil waktu-waktu khusus? Mungkin tidak ada satupun orang yang tahu kalau kita berdoa. Waktu-waktu khusus kita berikan berdoa sama Tuhan. Ya. Kita menuangkan segala keluh kesah. Kita memuji Dia, mengucapkan syukur kepada Dia. Kita baca firman Tuhan, bertanya sama Tuhan. Tuhan bisa jawab lewat kebenaran firman Tuhan. Lalu kita praktekkan apa yang Tuhan ajarkan dari pengajaran di dalam firman Tuhan, di dalam keseharian kita. Mungkin di toko, mungkin di jasa kita yang kita buat. Mungkin dengan keluarga kita. Dan penyegaran yang daripada Tuhan itu luar biasa. Baru-baru ini Bapak Saudara saya juga
Meskipun saya hamba Tuhan, saya juga tetap belajar kebenaran firman Tuhan, masih tetap berlatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ada satu orang yang sangat emosional, Bapak Saudara. Mungkin nggak ada yang tahu kalau di mimbar kelihatannya wah cabi, imut-imut ya, nggak mungkin marah-marah gitu ya. Istri saya yang tahu kalau saya ini orangnya emosional sebenarnya. Saya marah sama satu orang dan ya sedikit bertengkar seperti itu ya, bertengkar kecil gitu Pak Saudara. Saya udah mulai naik darah gitu ya, sama-sama pergi gitu ya. Ya kesegaran itu mulai hilang dalam hati saya. Dan saya diingatkan baru beberapa hari yang sebelum saya marah ini Pak Saudara. Saya khotbah di keluarga muda tentang lambat untuk marah. Saya diingatkan kembali, waduh, harus lakukan firman Tuhan. Berlatih lakukan firman Tuhan Yosua. Apalagi kamu hamba Tuhan Yosua, ini dalam hati saya. Betul Bapak Saudara, saya belajar, saya datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Mungkin waktu berdoa istri saya nggak tahu ya. Waktu ngambil keputusan untuk minta maaf istri saya nggak tahu Bapak Saudara. Tapi saya jalan dengan iman datang ke orang itu Bapak Saudara, saya peluk, saya minta maaf, saya cium. Saya minta maaf sama dia. Dia juga akhirnya minta maaf sama dia, nangis gitu ya Bapak Saudara. Saya rekonsiliasi terjadi, kesegaran muncul dalam kehidupan saya. Kesegaran yang saya nggak bisa jelaskan, kok bisa ya. Padahal sebelumnya saya membara, saya yang benar, dia yang salah. Tetapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya mulai terapkan ajaran Yesus. Saya harus minta maaf terlebih dahulu. Saya datang minta maaf Saudara. Pemulihan terjadi. Ya, dan kesegaran damai sejahtera itu datang di hati saya. Dan saya yakin dan percaya pemeliharaan, penyegaran daripada Tuhan itu tidak dibatasi musim. Ketika kita mau serahkan kehidupan kita kepada Gembala yang agung itu, kita mau hidup mengalami firman Tuhan, kesegaran itu bukan tidak mungkin akan nyata dalam kehidupan kita. Ya, air yang seperti ini bukan hanya dipakai untuk minum, tapi juga bermain-main atau mandi sama domba-dombanya. Ya, domba-domba bisa mendapatkan kesegaran setelah perjalanan yang jauh dan melelahkan. Ya, sehingga kesegaran yang diberikan Tuhan adalah kesegaran tidak hanya bicara tentang materi, tapi bisa jadi dari materi juga, tetapi lebih dalam lagi bicara tentang perasaan jiwa kita. Mungkin keadaan belum berubah Bapak Saudara, tapi Tuhan mau mengubahkan hati saudara sebelum mengubahkan keadaan. Ada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Kalau Bapak Saudara membaca dengan teliti di akhir-akhir pasal, di mana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bukan dipulihkan secara materi terlebih dahulu, tetapi hatinya dipulihkan terlebih dahulu. Baru setelah hatinya dipulihkan, baru Tuhan mengubahkan apa yang di luar, perubahan keadaan. Kesegaran yang daripada Tuhan itu mulai dari hati Pak Saudara. Pemeliharaan, penyegaran yang daripada Tuhan. Ya, jangan lewatkan itu. Ketika kita mau terima kesegaran, terima Tuhan. Ya, jadikan Tuhan gembala kita. Prosesnya mungkin tidak sebentar, tetapi nikmati prosesnya. Dan hasilnya kita akan melihat sendiri kesegaran yang daripada Tuhan. Tidak hanya kecukupan dan kesegaran. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia tidak hanya memberikan kecukupan dan kesegaran, tetapi dia juga memberikan pimpinan Bapak Saudara. Ya, di ayat yang ke-3b sampai yang ke-4 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, pimpinan daripada Tuhan. Ungkapan ini dalam kitab Mazmur dikontraskan dengan jalan yang berliku-liku, ya, atau yang sesat.
Sehingga dalam dunia penggembalaan penting bagi seorang gembala untuk menguasai daerah padang gurun, dan dengan demikian ia bisa menuntun domba-domba langsung pada sasaran. Ya. Sebelum kita menerima kecukupan, sebelum kita menerima kesegaran yang daripada Tuhan, kita itu sebenarnya dipimpin dulu, digandeng, ya, dituntun untuk jalan kepada rumput yang hijau, air yang mengalir tenang untuk menyegarkan kita. Dan pimpinan ini prosesnya tidak jalan sebentar, Bapak Saudara. Ya, bahkan dikatakan ada lembah kekelaman. Dan pada waktu itu Raja Daud adalah satu raja yang kelihatannya dipuji-puji ya luar biasa, tetapi mengalami proses Tuhan luar biasa. Saya heran kenapa kok Daud bisa nulis Mazmur ini, karena kehidupannya penuh dengan lika-liku. Saya katakan ya kayak di sinetron ya, tersanjung gitu ya. Terus ada aja. Waktu mula dia jadi gembala, dia disingkirkan oleh ayahnya. Seakan-akan karena dia kecil, kemerah-merahan daripada kakak-kakaknya yang gagah perkasa. Dia penggembala domba. Dia mengalami proses ya, dimana ketika dia jadi penggembala banyak singa, banyak serigala, beruang yang datang untuk mau makan dombanya. Tetapi dia hajar itu semua. Sehingga dombanya terselamatkan. Lalu ketika setelah itu dia dipanggil untuk mengalahkan Goliat, ya dipandang kayaknya bukan Daud sih ya, pasti kakak-kakaknya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan bilang kepada Samuel, ternyata si Daud ini yang kecil ini. Bahkan Saul kasihkan perlengkapan gitu ya, kebesaran buat Daud. Wah, saya kecil gini nggak cukup, dilepas akhirnya itu ya. Persenjataan yang diberikan oleh Raja Saul untuk mengalahkan Goliat. Dan dia bisa kalahkan Goliat yang besar itu, ceritanya keren. Tetapi tidak sampai di situ, Saul iri dengan Daud. Ya, Daud berusaha dibunuh. Setelah jadi raja, dia jatuh dalam dosa. Dosa perzinahan, tidak hanya itu, dia membunuh suami yang dia zinahi itu, Bapak Saudara. Jahat. Ya. Tetapi Tuhan bisa pulihkan orang-orang seperti ini, Bapak Saudara. Daud minta ampun sama Tuhan dan dia bertobat dari kesalahannya itu. Tetapi tidak sampai di situ, bahkan dia dikejar-kejar mau dibunuh anaknya, Pak Saudara. Wah, lika-likunya gak selesai-selesai. Tapi dia bisa nulis Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, gembala yang baik. Bahkan dia memimpin aku ke jalan yang benar, yaitu ke padang yang rumput hijau, sungai yang tenang itu. Satu hal yang wow, kayaknya gak cocok lah kalau Daud ngomong kayak gitu. Tapi enggak, Pak Saudara. Yang dimaksud pimpinan Tuhan kepada Daud itu tidak hanya pimpinan yang dilihat manusia. Tetapi lebih dari proses hubungan dia sama Tuhan. Pengenalan dia akan Tuhan. Ya. Domba ketika jalan bersama gembala di dalam lembah kekelaman itu, Pak Saudara, dia kalau takut tidak mengikuti domba, dia bisa tersesat. Tidak mengikuti gembala, domba ini bisa tersesat, Pak Saudara. Sehingga penting untuk domba menyerahkan diri pada pemimpinan gembala ini, Pak Saudara. Ya, sebagai gembala yang baik, Tuhan mampu menuntun kita pada jalan yang langsung menuju pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Bahkan kalaupun kita harus melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini tidak hanya bicara tentang masalah, pencobaan gitu ya, Saudara. Lembah kekelaman ini benar-benar dihadapi Daud ketika Daud dikejar-kejar musuh, mau dibunuh. Ya, dia harus lewat satu nama tempat lembah gitu ya, yang gelap gitu. Namanya lembah kekelaman, lembah baka, dia harus lewat itu. Dan lembah itu berbahaya, Saudara. Kenapa berbahaya? Pada waktu itu tidak ada listrik, tidak ada mobil, motor yang ada lampunya, sehingga perlindungannya ya hanya bondo nekat lah kasarannya. Harus masuk, harus melewati jalan itu, Saudara. Karena di dalam kita bisa saja ketemu binatang buas, bisa saja ketemu perampok, ya. Bisa saja mati kedinginan kalau malam. Bisa saja musuh dari atas lempar batu aja kita udah mati, nggak tahu. Ya. Tetapi Daud bisa katakan, sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, dia katakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan besertaku.
Sehingga Daud ini merasakan pengalaman penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga saya boleh katakan di situ ya, satu kalimat, situasi penuh bahaya sifatnya tidak permanen. Tetapi dia gembala yang baik, siap menuntun umatnya keluar dari situasi ini, Pak Saudara. Situasi yang paling berbahaya di dalam hidup kita adalah dosa saja sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Apalagi situasi dalam kehidupan kita, Pak Saudara. Permasalahan yang paling besar di dalam kehidupan manusia yaitu dosa yang menyebabkan kutuk, yang menyebabkan dunia ini aut-autan, Mbak Saudara, yang menyebabkan kejahatan itu sangat marak, tambah lama tambah jahat kehidupan manusia ini. Dosa yang menyebabkan penyakit, dosa yang menyebabkan kematian dan seterusnya, bahkan ada kematian kekal, neraka, Mbak Saudara. Dia seperti hal itu aja, lembah kekelaman itu saja Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Apalagi masalah yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi hari-hari ini. Itu bukan sesuatu yang mengancam, Mbak Saudara. Ya, karena pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik untuk kita. Penyertaannya itu kekal, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan masalah bahaya, ingat situasi penuh bahaya sifatnya tidak permanen. Dia siap menuntun umatnya keluar dari situasi ini. Mengajarkan kita, Bapak Saudara, bahwa Tuhan bukan hanya melindungi kita dari musuh. Karena di ayat yang ke-5 bagian A saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, Dia tidak hanya melepaskan kita dari ketakutan atau memberikan kita penyertaan pengamanan, tetapi Dia juga memberikan kemuliaan, memuliakan kita, Bapak Saudara, di hadapan musuh kita. Mungkin hari-hari ini banyak Bapak Saudara merasa direndahkan orang lain. Ya. Karena status sosial atau pekerjaan atau dan lain sebagainya. Ingat ada satu lagu ya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat. Salah ya. Menutupnya bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Ya, karena pemuliaan yang daripada Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia tidak hanya memimpin kita, menyertai kita, tetapi Dia juga menghibur kita. Sehingga dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu digunakan gembala untuk melawan serigala, beruang, singa yang mau menerkam domba-dombanya. Sehingga domba di belakang itu bukan berarti tidak ada masalah di depan. Tetapi ada masalah di depan, tetapi Tuhan memperlihatkan bahwa masalah itu Tuhan bisa selesaikan. Sehingga tidak hanya kita keluar dari masalah, tetapi kita melewati masalah yang kita hadapi. Proses bersama Tuhan, saya tadi katakan di awal, hubungan bersama Tuhan. Dan pimpinan itu yang memampukan kita, ya, untuk melewati proses hidup demi satu, diselesaikan. Dan kita tidak akan khawatir akan hari esok. Ya, slide selanjutnya, yang terakhir, Dia tidak hanya memberikan pimpinan, tetapi Dia memberikan keyakinan untuk masa depan. Ya. Di ayat yang ke-6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dikatakan Daud. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidup dan sepanjang masa. Bicara tentang hari depan. Masa depan yang kita alami. Dan Daud sudah alami itu, Bapak Saudara. Dia tidak hanya hidup di masa lalu, di masa sekarang, tetapi dia hidup
masa depan. Dia tahu penyertaan Tuhan. Karena apa? Dia sudah mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Kalau Allah tidak pernah terlambat menolong. Kalau Allah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kalau Allah tidak pernah gagal. Dia adil dan mengasihi umatnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dia bisa meyakini bahwa gembala yang baik itu memberikan masa depan yang penuh harapan. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sehingga saya boleh katakan yang terakhir, slide yang terakhir. Ya. Saya boleh katakan having God is more than enough. Memiliki Allah ada lebih dari cukup. Karena apa? Bahkan kebajikan dan kemurahannya itu mengikuti kita. Bukan kita yang cari. Tapi dikatakan kebajikan itu yang mengikuti kita, Pak Saudara. Kalau kehidupan kita memberikan diri untuk Tuhan, Bapak Saudara. Pribadi Tuhan, kita memiliki hubungan dengan Dia. Sang pemberi itu. Kita tidak usah sibuk dengan pemberian Tuhan. Sebaliknya carilah sang pemberi semua itu. Karena hanya di dalam Dia saja kita bisa merasa cukup. Dan ketika kita memiliki pemberi itu, having God is more than enough. Lebih dari cukup, saya katakan Bapak Saudara. Kalau mau dikotbahkan soal berkat-berkat Tuhan banyak. Ya. Bukan hanya berkat materi, jasmani itu biasa. Banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan sediakan di perjanjian lama, perjanjian baru. Bukti-buktinya sudah nyata. Bahkan mungkin Bapak Saudara sebenarnya sudah pernah mengalami kebaikan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapak Saudara. Tapi mungkin seringkali kita lupa. Makanya ada lagu, hitung berkatmu satu-satu. Jangan lupa, Tuhan sudah selalu menyertai kita. Sehingga datang kepada Dia dengan penuh ucapan syukur. Ya. Dengan nyanyian pujian ketika ibadah, motivasi yang benar, sungguh-sungguh. Ya, tidak hanya beribadah di gereja, tetapi ketika keluar, Mbak Saudara, kita mulai praktekkan firman, kita hidup bersama dengan firman, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kepada Sang Pemberi berkat itu. Dan segala sesuatu cukup. Ada satu katekismus Westminster dikatakan di situ bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Amin, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Jadi memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya adalah tujuan hidup orang percaya. Dan ketika kita melakukan itu, having God is more than enough. Memiliki Tuhan ada lebih dari cukup. Sehingga Dia gembala yang baik, ya, akan menikmati hidup bersama-sama Dia selama-lamanya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita maju, pemain musik maju ke depan, Bapak Saudara. Kita merenungkan bahwa Dia, Yesus Kristus itu sudah mati untuk kita. Dia mau menebus setiap dosa kita. Dia kalahkan maut. Dia tidak membiarkan sendiri. Dia akan memberikan kita penolong yang setia, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita, yang menghibur kita, menolong kita. Memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu dalam hati dan pikiran kita. Dan seterusnya berkat-berkatnya Tuhan nyata. Maukah kita jadi pribadi yang egois, yang hanya terima keselamatan lalu kita simpan sendiri? Mulai kita share keselamatan yang kita sudah terima kepada orang-orang, mungkin orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Kita share kepada orang, kita ceritakan kebaikan Tuhan pada orang lain. Kita saksikan bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita, bahwa kita mengalami penggembalaan oleh gembala yang baik itu, gembala yang agung itu, Yesus Kristus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang juga bisa dimenangkan. Mereka juga dapat merasakan penggembalaan dari Sang Penggembala Agung itu, Yesus Kristus. Dan jiwa mereka tidak akan binasa. Bahkan
Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir Bapak Saudara, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Karena kita gak perlu ngejar kebajikan, kemurahan Tuhan. Kebajikan, kemurahan itu yang mengikuti kita cukup. Pemazmur cukup saja katakan, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud adalah salah satu raja yang sangat rindu untuk membangun bait Allah, saudara. Tapi karena dosanya dia membunuh dan lain sebagainya, Bapak Saudara, dia tidak bisa diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, sehingga Salomo yang akhirnya membangun bait Allah. Tetapi dia sangat rindu membangun bait Allah, sehingga dia menyiapkan menyiapkan bahan-bahan sebelum Salomo akhirnya membangun bait Allah itu. Saya bukan hanya bicara materi gereja dan lain sebagainya, bait Allah, tapi maukah kita hidup bersama-sama dengan Dia seperti kerinduan Daud, hidup bersama-sama dengan Allah, tinggal di rumah Allah seumur hidupnya dan menikmati kasih kemurahannya sepanjang masa. Pilihan dari tangan kita, maukah kita serahkan hidup kita kepada Sang Gembala Agung itu dan berjalan bersamanya seumur hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa Kau Mendengar Seruan Hatiku. Lagu Tenang, judulnya Tenang oleh Gereja Mawar Saron. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, mengalirlah kuasa dari tempat